Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai arsitektur modern akhir abad ke-20. Nantinya kami akan membahas tentang arsitektur neovernakular, arsitektur historisisme, arsitektur postmodern, arsitektur dekonstruktif, dan arsitektur modern 60 hingga 70-an. Latar belakang. Mulai awal abad ke-20 kehidupan, manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang, baik dalam bidang yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, keilmuan, ekonomi maupun yang menyangkut teknologi. Ternyata kemajuan yang pesat tersebut juga diikuti oleh persaingan pengaruh masing-masing aspek tersebut untuk menguasai jalan pikiran manusia, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak menentu atau chaos. Sejalan dengan kemajuan tersebut, salah satu bidang dari aspek sosial atau budaya dan teknologi yaitu bidang arsitektur mengalami kemajuan cukup pesat terutama pada akhir abad ke-20 ini, yang ditandai dengan munculnya arsitektur modern. Arsitektur modern cenderung menekankan pada aspek fungsi daripada bentuk-bentuk yang hanya bersifat tambalan, sehingga arsitektur jenis ini sering disebut arsitektur fungsionalis dan minimalis. Arsitektur neovernakular. Pengertian arsitektur neovernakular. Kata neo atau neu berarti baru atau hal yang baru, sedangkan kata vernakular berasal dari kata vernaculus atau bahasa Latin yang berarti asli. Maka arsitektur neovernakular dapat diartikan sebagai arsitektur asli yang dibangun oleh masyarakat setempat dengan konsep baru, baik secara pengerjaan atau penggunaan teknologi maupun material atau bahan-bahan modern. Arsitektur neovernakular adalah salah satu paham atau aliran yang berkembang pada era postmodern, yaitu arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an. Selanjutnya, adapun ciri-ciri arsitektur neovernakular. Yang pertama, selalu menggunakan atap bubungan. Yang kedua, batu bata. Dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal. 3. Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal. 4. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang terbuka di luar bangunan. 5. Warna-warna yang kuat dan kontraks. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip desain. Yang pertama, hubungan langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan adaptif terhadap arsitektur setempat yang disesuaikan dengan nilai-nilai atau fungsi dari bangunan sekarang. Yang kedua, hubungan abstrak, meliputi interpretasi ke dalam bentuk bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur. 3. Hubungan landscape, mencerminkan dan menginterpretasikan lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim. 4. Hubungan kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep arsitektur. Yang kelima, hubungan masa depan, merupakan pertimbangan mengantisipasi kondisi yang akan datang. Selanjutnya adapun karya arsitektur neovernakular, yaitu Istana Budaya, Malaysia. Istana Budaya berfungsi sebagai sarana kebudayaan, salah satunya terdapat auditorium dan panggung pertunjukan. Bangunan yang didesain oleh arsitek lokal yaitu Muhammad Kamar Yaakub dengan struktur lipatan pada atap yang bertumpang-tumpang berhasil menarik perhatian pengamat dunia arsitektur. Terlebih lagi dengan penggunaan material atap yang berwarna biru kehijauan. Bangunan ini sukses terlihat mencolok. Bangunan Istana Budaya ini lebih menitik beratkan pada nilai-nilai non-fisiknya seperti bahasa atau makna rumah tradisional adat Melayu yang ditransformasikan ke dalam wujud bangunan modern.
Maka dengan adanya konsep nilai-nilai non-fisik tersebut, bangunan Istana Budaya dapat dikategorikan sebagai salah satu contoh karya arsitektur neovernakular yang mana merupakan hasil penggabungan nilai tradisional dengan bentuk dan teknologi yang modern. Materi selanjutnya, arsitektur modern historisme. Sejarah arsitektur historisme bermula pada abad ke-20-an, di mana perkembangan arsitektur modern di saat itu membawa kepada kejenuhan terhadap gaya arsitektur modern yang kaku serta monoton. Orang-orang cenderung merindukan gaya arsitektur lampau yang dinilai lebih memiliki makna. Karena adanya kerinduan terhadap bentuk-bentuk lama ini, berkembanglah gaya arsitektur postmodern pertama, yaitu arsitektur historisme. Arsitektur historisme tampaknya mengambil bentuk lama dalam berbagai dimensi, bahan, dan ukuran. Historisisme dalam arti luasnya berarti kembali. Misalnya, gaya sejarah seperti yang juga dipergunakan dalam Renaissance. Namun, pada paruh kedua abad ke-19, istilah itu berarti pencarian yang lebih sempit dan pluralisme gaya. Historisisme dapat dilihat sebagai penutup arsitektur klasik. Seperti di Gotik, Inggris akhir, bangunan berkisi tegak dengan bagian depan berornamen adalah gaya yang dominan. Adapun ciri dan karakteristik arsitektur historisme. Yang pertama, ia mengambil gaya lama. Namun, dengan penyelesaian modern, mengambil gaya lama yang dimaksud adalah gaya arsitektur klasik seperti gaya Yunani, Romawi, dan lainnya. Pengambilan gaya klasik tidak disertai dengan penggunaan material, melainkan dengan menggunakan material yang digunakan pada arsitektur modern, sehingga secara bentuk dan tampak terlihat klasik, namun dengan menggunakan bahan yang modern. Yang kedua, menggunakan desain interior antik. Arsitektur gaya klasik tidak lepas dari interior yang antik, penuh dengan dekorasi. Sehingga pada interior arsitektur historisme diaplikasikan desain-desain dengan gaya klasik, sehingga memperkuat cerminan kerinduan terhadap arsitektur klasik. Yang ketiga, menggunakan ornamen. Menggunakan ornamen dan bentuk-bentuk gaya klasik sebagai bentuk kerinduan akan masa lalu yang dapat memberikan nilai estetika. Yang keempat, bersikeras menampilkan proporsi dan komponen-komponen bangunan seperti Ionik, Dorik, dan Korintian yang jelas mengindikasikan berasal dari arsitektur klasik. Yang kelima, masih menggunakan konsep dan detail arsitektur klasik secara utuh. Arsitektur historisme lahir dari kerinduan akan gaya arsitektur klasik, sehingga pada desainnya diterapkan konsep-konsep arsitektur klasik secara utuh, tanpa perubahan seperti proporsi bangunan, adanya portiko, penggunaan bentuk pilar Dorik, Ionik, dan lain-lainnya. Adapun perubahan yang ada adalah penggunaan material yang tidak lagi sama dengan arsitektur klasik. Yang keenam, unsur sejarah dalam perancangan diterapkan pada komposisi, bentuk, bahan, dan warna yang kontras dengan yang baru tetapi masih dalam komposisi yang harmonis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa arsitektur aliran historisme terbukti pernah sukses di Italia dan Jepang hingga tahun 1927. Berikut merupakan salah satu contoh karya arsitektur historisme yang menjadi bukti perkembangan aliran arsitektur ini. Bangunan tersebut yaitu Louvre Museum. Le Grand Louvre merupakan bangunan museum yang berada di Istana Louvre, Paris, Prancis, di mana Istana Louvre sendiri merupakan bangunan benteng pada abad ke-12. Museum Louvre sendiri berada di bawah tanah dengan pintu masuk berbentuk piramid dan terbuat dari kaca, di mana pintu masuknya sendiri selevel dengan jalanan umum. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Liu Mingpei yang ikut bagian dalam perancangan Museum Miho di Jepang. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur historisme ditemui pada bentuk utamanya yang mengambil nilai sejarah dari bentuk piramida di Mesir.
Sesuai dengan ciri khasnya, bangunan bergaya historis yang mengambil bentuk utuh dari arsitektur lama yang kemudian diterapkan pada arsitektur modern dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan material. Piramida Mesir yang menggunakan bahan material batu yang berat, masif dan tertutup. Sementara pada bangunan ini memiliki penyelesaian yang berbeda, yaitu ia menggunakan kaca dan rangka baja. Meskipun jika dilihat dari jauh, bangunan ini tetap meningkatkan kita pada piramida di Mesir. Selanjutnya, arsitektur postmodernisme. Postmodern adalah istilah untuk menyebut masa atau zaman yang dipakai berbagai disiplin untuk menguraikan bentuk budaya dari suatu titik pandangan berlawanan atau pengganti istilah modernisme. Arsitektur postmodern berkembang di akhir abad ke-20. Postmodern merupakan pemahaman idealisme barat yang berlandaskan dari pemikiran subjektif atau relativitas. Postmodern merupakan kecurigaan terhadap alasan-alasan yang berkembang dalam pemikiran general manusia. Postmodern juga memiliki arti yaitu sensitivitas pada ideologi dalam memberikan kontrolnya pada politik dan ekonomi. Arsitektur postmodern sering pula disebut arsitektur neomodern karena mencampurkan langgam arsitektur modern dan arsitektur neoklasik. Bangunan postmodern memiliki konsep yang spesifik dan menjadi ciri dasarnya, tidak hanya sebagai stilasi, namun juga dapat bersifat abstrak sekaligus mempresentasikan sesuatu. Ya, adapun ciri-ciri arsitektur postmodern. Yang pertama, ideologikal adalah konsep yang memberikan arah agar pemahaman postmodern terarah dan sistematis. Yang kedua, stylish. Stylish merupakan suatu ragam yang khusus atau gaya dalam arsitektur postmodern merupakan suatu pemahaman cara, rupa, bentuk dan sebagainya yang khusus dalam arsitektur postmodern. Yang ketiga, desain idea merupakan ide-ide gagasan dalam arsitektur postmodern adalah suatu gagasan perancangan yang mendasari arsitektur postmodern. Ya, adapun contoh karya arsitektur postmodern yang kami ambil yaitu Public Service Building, Portland, Oregon. Dibangun pada tahun 1980 sampai 1982 oleh seorang arsitek asal Amerika Serikat, Mikhail Graves. Gedung ini menjadi pelopor dan banyak memberikan inspirasi pada perkembangan arsitektur postmodern. Bentuk globalnya sangat sederhana, menyerupai kotak atau blok yang berpendapat gedung ini menyerupai kota kado Natal raksasa. Bahkan ada pula yang berpendapat gedung Oni seperti dadu. Ya, kita bisa melihat bangunan ini berbentuk seperti dadu. Nah, dalam perkembangan arsitektur, warna dan ornamen menjadi bagian penting karena selain menjadi tanda juga menjadi simbol dari satu zaman. Ornamen pada aliran postmodern menandakan kejenuhan terhadap modernisme yang anti-dekor menjadi anti-fungsionalisme dan purisme. Selain adanya dekor menonjol non-fungsional dari patung Portlandia, warna-warna kontraks mencolok sangat dominan pada bangunan tersebut seperti coklat susu, coklat tua, dan warna gelap dari kaca. Ya, di bagian atapnya yang datar terdapat konstruksi seperti rumah-rumahan kecil menyerupai kuil kuno dari Artemis Yunani yang beratap piramid dan pelana. Ya, kita bisa melihat dari atapnya terbentuk seperti rumah-rumah kecil. Nah, bentuk-bentuk geometris sederhana seperti kotak-kotak, segitiga, dan garis-garis non-fungsional menjadi bagian dari ciri arsitektur postmodern yang banyak menghiasi bagian luar dari gedung de Portland. Nah, kita bisa melihat dari bangunan ini
berbentuk seperti dadu. Kotak seperti dadu merupakan bagian utama dari The Portland, seolah-olah terletak pada sebuah tumpuan berwarna biru kehijauan yang terlihat sedikit lebih lebar dari unit utamanya yang berwarna coklat susu cerah, berkolom-kolom besar dan berat, memberikan kesan seperti arsitektur kuno Oriental Mesir. Itulah makanya disebut sebagai arsitektur postmodern. Selanjutnya, arsitektur dekonstruktif. Kata dekonstruksi mengacu pada zaman perkembangan setelah postmodern yang muncul pada tahun 1980-an. Paham dekonstruksi menurut filosofer Prancis merupakan suatu bentuk semiotika yang memandang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa. Dekonstruktivisme lahir di era avant-garde di Rusia. Avant-garde merupakan pergerakan seni rupa yang memiliki paham yang cukup radikal dengan membawa semangat kebaruan. Lahir dari keadaan sosial politik masyarakat pada saat itu yang sangat menginginkan kebebasan dan kemajuan. Karya-karya pada era avant-garde pada umumnya berusaha untuk memprovokasikan penikmat dengan komposisi karyanya yang radikal dan cenderung keluar dari pakem. Avant-garde sendiri terbagi menjadi beberapa aliran. Adapun ciri-ciri arsitektur dekonstruktif, di mana arsitektur dekonstruktif memiliki jenis desain yang menggunakan berbagai bentuk, warna, dan tekstur untuk mendobrak aturan tradisional. Ini menantang gagasan orang tentang seperti apa arsitektur itu, seharusnya dengan mencampurkan elemen yang berbeda bersama-sama dengan cara yang bisa membingungkan. Salah satu karya arsitektur dekonstruktif yaitu Czechistone. The Town of Czech Official merupakan salah satu kawasan kompleks dari 14 bangunan konstruktivis yang dibuat pada tahun 1930-an. Kompleks ini merupakan jantung Yekaterinburg yang dibangun berdasarkan rancangan proyek oleh Ivan Antonov dan Veniamin Sokolov. Awalnya disebut tempat tinggal NKVD. Kompleks ini dijuluki kota Cekis oleh masyarakat umum. Proyek ini melibatkan pembangunan jaringan luas bangunan tempat tinggal dan tujuan umum, termasuk perumahan tempat tinggal, pusat budaya, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Rumah komunal untuk pekerja dianggap sebagai pencapaian sosialis, bentuk penting yang dibuat melalui inisiatif kelas pekerja. Kelas pekerja berjuang untuk menghilangkan ketimpangan dalam distribusi ruang hidup dan menolak tatanan rumah tangga sebelumnya. Oleh karena itu, kurangnya dapur dan kamar mandi pribadi menjadi ciri khas rumah-rumah tersebut. Saat ini, apartemen di kota Cekis yang telah direnovasi tentu saja memiliki kamar mandi. Mereka biasanya menempati bekas kamar mandi atau kamar tidur dan mewarisi jendela besar mereka. Arsitektur modern 60 hingga 70-an. Pada tahun 1960 hingga 1970, gerakan arsitektur modern atau modern movement binarnya mulai memudar setelah sempat bertahan selama 3 generasi. Peristiwa ini ditandai dengan dihancurkannya Pruit Ego. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai simbol berakhirnya arsitektur modern. Karena dengan kegagalan bangunan tersebut seakan menjadi sebuah pembuktian bahwa filosofi dan teori arsitektur modern memang sudah tidak relevan lagi berdasar tuntutan perubahan zaman. Layaknya doktrin-doktrin seperti rasionalisme, behaviorism, dan pragmatisme yang menjadi dasar pertumbuhan arsitektur modern sesungguhnya memang sudah tidak rasional lagi. Sehingga pada periode arsitektur modern 60 hingga 70-an, gaya optical art dan pop art muncul dan berkembang. Gaya optical art tumbuh dari pergerakan op art yang dipopulerkan oleh pelukis Inggris Bridget Riley, yang ketegasan pada kanvasnya selalu menciptakan bentuk-bentuk geometri yang rumit. Sedangkan gaya pop art sebenarnya berasal dari gerakan anti kemepaman, yaitu suatu penolakan terhadap gaya modernisme yang begitu didewakan oleh berbagai perusahaan desain hingga akhirnya menjadi kadaluarsa dan ketinggalan zaman. Kemudian pada tahun 1970-an, merupakan puncak perkembangan modern retro diawali dengan perubahan gaya modernisme yang beralih menjadi postmodernisme yang pertama kali diperkenalkan oleh Charles Jencks.
Adapun ciri-ciri arsitektur modern tahun 60 hingga 70-an. Pertama yaitu double coding of style, yaitu menggabungkan unsur-unsur modern dengan unsur-unsur lain seperti vernakular, lokal, atau komersial. Yang kedua yaitu mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu bentukan yang ada mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai tradisi yang penerapannya secara terpilih atau disesuaikan dengan maksud dan tujuan perancang. Yang keempat yaitu arsitekturnya lebih menonjolkan kebersamaan serta mengurangi sifat keangkuhan. Sehingga penerapannya pada bangunan yaitu bentuk bangunan asimetris, orientasi pola horizontal, atap datar, bentuk kotak, sudut lengkung, denah terbuka atau open space, deretan jendela dan garis-garis, menggunakan warna-warna yang halus tetapi tetap berkesan mencolok, dan tidak ada profil atap. Salah satu karya arsitektur modern tahun 60 hingga 70-an yaitu The Australian Mesh House. Terletak di Melbourne, Australia, The Mesh Australian atau lebih dikenal dengan sebutan Wooden House yang dirancang oleh Andrew Maynard. Konstruksi kayu membuat hunian tampak lebih klasik, tetapi juga tetap berkesan modern. Bentuk bangunan dengan gaya retro yang menampilkan bentuk-bentuk yang konvensional dan bentuk-bentuk yang rumit. Pemilihan warna, detail, elemen arsitektur, serta suasana interior merupakan salah satu unsur pembentuk gaya retro. Kesan ruang yang berwarna-warni di bagian dalam dengan perpaduan warna merah dan hijau lime merupakan warna yang kontras. Didesain oleh arsitek Andrew Maynard, menawarkan suara, solusi sederhana untuk situs yang agak menantang. Konsep ini didorong dengan mendapatkan efisiensi pasif melalui penempatan dan orientasi yang cerdas, insulasi berkualitas, kaca ganda yang cukup, denah open space, dan pemanas dalam plat semua digabungkan untuk menjadikan rumah ini berkelanjutan dalam inovasi rumah modern. Sekian presentasi dari kami kelompok 11 mengenai arsitektur modern akhir abad ke-20. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.